Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi di BWK Channel. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi video tips bagaimana cara mengatasi aki yang soak. Oke, jadi langsung saja saya pakai video belakang dan langsung kita lihat apa masalah dari aki yang soak. Oke, ini dia akinya teman-teman. Jadi tipenya ini tipenya NS60A. Jadi aki itu memiliki tipe-tipe tergantung jenis mobilnya. Jadi akinya ini bermasalah karena saya tidak pernah cek air akinya kawan. Akhirnya berkurang dan bahkan sampai habis, sampai kering. Nah, sebenarnya sudah 3 kali soak di rumah setelah saya parking. Besoknya saya kasih hidup, ternyata tidak boleh karena akinya soak. Dan saya tidak sadar kalau airnya kurang, dan ternyata kemarin itu saya mau keluar, ketika saya mau start tidak mau kawan. Nah, ternyata akinya yang habis air, makanya dia tidak boleh menyimpan strom atau karan. Hari ini saya ingin berbagi cara tips mengatasi aki basah biar bisa digunakan kembali kawan. Jadi pertama-tama kita lepas dulu yang ini, kabelnya negatif dan kabel positif. Oke teman-teman, setelah membuka untuk antisipasi, jadi kabel yang merah ini kita tutup pakai kain atau kantong plastik pun bisa, atau apa saja asalkan jangan sampai tersentuh dengan benda-benda massa atau besi lain. Takutnya ada strom yang tidak boleh korslet. Jadi langsung saja kita angkat akinya kawan. Jadi yang harus kita lakukan, kita buka semua dulu penutupnya. Jadi airnya ini sudah kering kawan. Tadi sudah saya cek, ternyata tidak airnya, cuma yang di sebelah ini yang paling kiri ada airnya sedikit setelah ditumpah. Kalau yang beberapa kotak ini, beberapa lubang ternyata sudah tidak ada airnya kawan. Ini kita bisa lihat bagaimana lubangnya di dalam, ternyata sudah kosong. Sebenarnya aki basah ini bisa kelihatan airnya dari luar ini ya. Kalau ada isinya ini biasanya ada kelihatan agak hitam. Sekarang kita ambilkan air panas yang sudah dimasak dan mendidih, lalu kita tuangkan masuk ke sini kawan. Airnya sudah masak dan sudah mendidih, siap untuk dipakai cuci aki atau baterai. Nah, ini dia akinya yang kita mau cuci pakai air mendidih kawan. Jadi langsung saja kita tuangkan ke setiap lubang. Sekarang kita sudah masukkan air panasnya kawan. Kita diamkan sekitar 20 menit atau 30 menit begitu, biar larut kotoran-kotorannya di dalam. Jadi sebagai catatan di sini kawan, ini airnya jangan sampai tersentuh tangan, karena air yang ada di dalam aki ini sangat berbahaya. Jadi kalau kena tangan bisa saja luka dan susah mau sembuh kawan. Jadi dia seperti penyakit gula kalau sudah kena seperti ini. Ini kita bisa lihat airnya agak meresap di bagian apanya, di dalam karbonnya, karena di dalam ini berbentuk karbon yang berlapis-lapis kawan. Jadi kita tunggu dulu sampai bersih dalam, baru kita tuang dan benar-benar kering, baru kita masukkan air yang memang khusus untuk air aki. Karena air aki ada 2 macam, ada khusus air aki dan ada yang ada satu hanya untuk menambah airnya.
Oke, sekarang akinya sudah kita cuci pakai air panas atau air mendidih sebanyak 3 kali kawan. Jadi kalau sudah diisi yang pertama air mendidih, didiamkan dulu sekitar berapa menit begitu, 30 menit. Lalu digoncang-goncang, lalu kita buang air panasnya. Setelah itu di double lagi kedua sampai ketiga kali kawan. Jadi sambil digoyang-goyangkan biar keratan-keratan atau tai-tainya di dalam, ampas-ampasnya bisa keluar. Oke, jadi sekarang kita mau isi air ini. Jadi kita mau isi air aki. Setelah kita isi baru kita cas kawan. Semoga aki basahnya ini masih bisa dipakai. Oke, langsung saja kita isi. Setelah itu baru kita bersihkan ini, dan setelah kita tutup rapat sebentar, kita bisa cuci pakai sabun atau deterjen biar agak bersih. Oke, jadi usahakan air aki ini tidak mengenai kulit kawan, karena bisa jadi gatal ataupun luka. Ini sangat berbahaya teman. Oke, jadi di bagian bawah ini batas minimum, dan yang garis atas ini adalah batas maksimum, lower level sama upper level. Oke, karena cuma saya beli tadi 1 botol, makanya tidak sampai di batas maksimal. Sepertinya masih mau ditambah kawan, tapi kita tutup saja dulu, baru kita bersihkan akinya. Nanti besok baru kita tambah. Sebenarnya kalau sudah terisi sebegini sudah bisa dipakai kawan. Oke, sekarang saatnya kita bersihkan bagian luarnya, karena tadi ada airnya di sini. Takutnya kalau kena tangan, kulit bisa gatal-gatal ataupun luka kawan. Oke, jadi kita siapkan dulu deterjennya untuk cuci. Oke, sekarang tinggal kita siram-siram air sabunnya biar agak bersih. Setelah itu kita lap pakai kain kering biar airnya ini juga kering kawan. Oke, jadi sebelum kita starter, kita dengar dulu mesinnya. Biasanya ada berdengung, nanti mati atau hilang suaranya baru kita starter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. I'm great big. Oke, jadi dia sudah bisa starter kembali kawan. Alhamdulillah. Jadi akinya cuma ini kita tidak tahu. Coba sebentar saya starter lagi setelah 3 atau 4 jam begitu, atau 5 jam, karena
kita tambah lagi 1 botol kawan, karena yang tadi tidak cukup 1 botol, makanya kita tambah lagi 1 botol. Untungnya pom bensin Shell masih buka, kalau tidak terpaksa tunggu besok dan besok. Oke, sekian video tutorial cara mengatasi aki soak pada mobil. Ini alhamdulillah sudah menyala kembali mobilnya kawan, sudah bisa starter lagi. Oke kawan, cukup sekian video tutorial cara memperbaiki atau mengatasi aki soak tanpa harus ke bengkel atau kemana. Kita cukup menggunakan air panas, lalu mengeluarkan budget sekitar 30.000 lah, 6 ringgit lebih, ya sekitar 30.000 lebih. Dan sekarang sudah bisa dipakai ya, cuma beda lah dengan aki baru yang memang keluar dari pabrik, kualitasnya pasti terjamin. Kalau ini istilahnya bisa dipakai hanya beberapa waktu saja teman, tetap kita harus antisipasi bagaimana sampai di mana bertahan aki ini kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih telah menonton.